Shalom Alem, kita berjumpa lagi di dalam renungan firman Tuhan Gereja Penyebaran Injil Elusai. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tundukkan kepala berdoa. Mari sama-sama kita tundukkan kepala berdoa. Maha besar Allah Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji dan hormat kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan oleh sebab kasih karunia-Mu yang besar melimpah dalam hidup kami, sehingga saat ini kami masih diberi kesempatan untuk membaca, merenungkan, melakukan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan untuk kami sekalian, karena kami haus dan rindu untuk mendengarnya. Biarlah Tuhan urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu saja, dan ampuni apa menjadi kesalahan dan dosa kami. Demi Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau baca firman-Mu pada saat ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam nama Tuhan, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca firman Tuhan saat ini. Dan firman Tuhan saat ini saya ambil dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. Demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita semua. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu. Katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Berbahagia Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema dari kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan saat ini adalah, saat badai masalah datang, aku melayang tinggi bagaikan burung Raja Wali. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita sudah membaca kisah dari Matius 8 ini, ayat 23 sampai 27 ini berbicara tentang dua hal. Yang pertama ialah berbicara tatkala Yesus dan murid-muridnya pergi berlayar di danau. Tiba-tiba mereka dihadang oleh badai yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, sehingga murid-muridnya begitu ketakutan. Mereka datang kepada Yesus, membangunkan Yesus untuk menolong mereka. Yang kedua adalah berbicara tentang tindakan Yesus tatkala dia menghardik danau, gelombang, badai pada saat itu, sehingga danau itu menjadi teduh sekali, sehingga murid-muridnya menjadi heran, siapakah orang ini sehingga bisa meneduhkan danau, angin gelombang pada saat itu. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan, ada tiga hal yang perlu kita
pelajari dalam kita menghadapi badai, masalah, persoalan yang datang dalam kehidupan kita, supaya kita keluar bukan sebagai seorang yang kalah, tapi kita keluar menjadi seorang pemenang, sehingga kita bisa seperti Rasul Paulus berkata bahwa kita lebih daripada pemenang. Poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu badai masalah harus dilawan dengan tindakan iman. Apa itu iman? Iman adalah berbicara, percaya sebulat-bulatnya hanya kepada Allah. Sebab ada satu firman juga berkata bahwa orang yang bimbang, orang yang tidak beriman, jangan berharap mendapatkan sesuatu daripada Allah. Jangan berharap bahwa doanya akan didengar oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada satu kisah yang menarik di dalam Alkitab ini. Itu tertulis di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-11. Diceritakan di sana, tatkala Ibu Yesus dan murid-muridnya diundang dalam satu pesta di Kana. Sementara pesta berlangsung, tiba-tiba anggur kehabisan. Anggur menjadi habis pada saat itu. Apa yang menjadi tindakan dari Ibu Yesus pada saat itu? Ibu Yesus datang kepada Yesus dan Yesus menjawab, "Mau apakah Ibu dengan aku? Saatku belum tiba." Tapi oleh iman dari Ibu Yesus pada saat itu, Yesus mendengar apa yang dikatakan Ibu Yesus. Dan Ibu Yesus juga berkata kepada pelayan-pelayan pada saat itu, "Isilah tempayan dengan air. Setelah diisi, biarlah engkau cedok dan bagikan kepada tamu-tamu pengantin." Pada saat pelayan-pelayan pengantin, pelayan-pelayan ini membagikan yaitu air yang dituang di tempayan, tiba-tiba terjadi mukjizat. Air berubah menjadi air anggur yang paling bagus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kekasih, badai masalah bukan untuk dihindari dan disesali, tapi harus dihadapi. Saya membaca satu kisah yaitu yang bernama Fanny Crosby. Fanny Crosby ada lahir cacat. Dia buta sejak umurnya 6 minggu. Tapi dia tidak menyesal atas kebutaan itu. Justru dia mengucap syukur, berterima kasih karena Tuhan memberikan kebutaan kepada dia. Sehingga dengan kebutaan itu dia bisa memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Fanny Crosby telah melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa untuk orang-orang Kristen, khususnya di kalangan Protestan. Dia mengubah lagu, 8.000 lagu diubah atau dikarang oleh Fanny Crosby, dan dia menjadi berkat begitu luar biasa dalam dunia orang Kristen. Ada satu pujian lagu yang sampai saat ini sangat luar biasa, sangat menggelenda, yaitu "Ku Berbahagia". Lagu itu dinyanyikan begitu beribu-ribu orang Kristen sampai pada saat ini. Kebutaan yang dialami dia tidak sesali, tapi terima dengan ucapan syukur
Dan karena dengan kebutaan itulah dia bisa memuliakan, membesarkan nama Tuhan lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu badai masalah harus dihadapi dengan tenang, bukan perasaan takut. 1 Petrus pasal 4 ayat 7, bahwa kesudahan dunia akan berakhir, yaitu kuasailah dirimu supaya kamu dapat berdoa. Ada satu hamba Tuhan berkata, banyak berdoa, banyak berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Tidak berdoa, tidak akan mendapatkan berkat. Terpujilah nama Tuhan bila firman Allah yang disampaikan saat ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Maju terus bersama dengan Allah. Jangan lemah, jangan tawar hati. Bersama-sama dengan Allah kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Sebagai satu kesimpulan yang saya akan bacakan untuk kita sekalian dari kebenaran yang sudah disampaikan. Masalah yang datang bagi orang Kristen itu biasa atau lazim. Tapi terserah orang Kristen itu sendiri waktu menghadapi masalah, apakah ia tetap bertahan dengan imannya atau menghindar dari masalah. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Maha besar Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji dan hormat kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Oleh sebab kasih karunia-Mu yang besar melimpah dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh dapat kesempatan lagi dapat mendengar, merenungkan, melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, biarlah firman Allah yang kami sudah dengar bersama-sama itu boleh tertanam, bertumbuh, berbuah dalam setiap kehidupan kami. Kami teringat jemaat-Mu pada saat ini. Kalau ada di antara mereka yang sakit, datang kepada mereka Tuhan. Engkau menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Segala bentuk sakit, penyakit apapun yang mereka alami. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau jamah, Engkau menyembuhkan. Demikian juga kami berdoa untuk mereka yang kekurangan makan, minum. Biarlah Tuhan datang kepada mereka. Berkati makan mereka. Berkati minum mereka. Teristimewa berkati ekonomi dan keuangan mereka. Limpahkan berkat kepada mereka. Kalau di antara mereka atau jemaat-Mu yang mengalami kesusahan, Engkau datang memberikan kekuatan, penghiburan kepada mereka. Kami teringat Tuhan saat ini untuk bangsa, negara Republik Indonesia yang tercinta ini dari Sabang sampai Merauke. Engkau yang melihat permasalahan, persoalan yang terjadi, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan yaitu kemenangan atas masalah persoalan yang dihadapi oleh bangsa negara kami. Yaitu sementara menghadapi COVID-19, virus corona. Biarlah semua ini cepat berlalu sehingga seluruh kami, masyarakat Indonesia dapat bekerja, beraktivitas kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ampuni kesalahan dosa kami. Demi Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa di kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.